Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah, tersembunyi sebuah dusun tua bernama Karangtengah. Desa ini tak tercatat dalam peta resmi. Hanya bisa ditemukan oleh mereka yang tersesat atau memang berniat mencari. Di sana, waktu seolah berjalan lebih lambat. Listrik hanya menyala 2 jam sehari, jaringan telepon tak pernah masuk, dan rumah-rumah masih berdinding anyaman bambu dengan atap ijuk yang menjulang tinggi. Namun, yang paling menakutkan bukanlah kemiskinan atau keterbelakangan, melainkan kepercayaan yang mengakar kuat. Wewe Gombel ada, dan dia tak pernah tidur. Cerita ini dimulai pada musim hujan tahun 2003, ketika seorang jurnalis muda bernama Aryo datang ke Karangtengah untuk menulis laporan tentang kehidupan masyarakat pedalaman. Ia bukan orang yang percaya pada hal mistis. Baginya, hantu hanyalah cerita rakyat untuk menakut-nakuti anak-anak. Ia membawa kamera, laptop tua, dan catatan penuh skeptisisme. Aryo diterima oleh kepala dusun, Pak Marto, seorang pria paruh baya dengan mata sayu dan suara serak. Ia menawarkan Aryo menginap di rumah kosong milik keluarga yang telah pergi merantau ke Kalimantan. Rumah itu terletak paling ujung dusun, dekat hutan bambu yang kabarnya tak pernah dikunjungi siapapun setelah matahari terbenam. "Jangan buka jendela malam-malam," pesan Pak Marto sambil menyerahkan kunci. "Dan jangan dengar suara tangisan di atap. Itu cuma angin." Aryo tertawa kecil. "Tangisan di atap? Serius, Pak?" Pak Marto tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berjalan pergi dengan langkah yang terlalu cepat untuk ukuran orang tua. Malam pertama berjalan tenang. Hujan turun deras, menghujam atap ijuk dengan suara gemuruh yang nyaris seperti tepuk tangan. Aryo menulis laporan sambil mendengarkan rekaman wawancara dengan warga. Ia mencatat bahwa hampir semua penduduk percaya pada Wewe Gombel, perempuan tua penunggu atap rumah, yang konon dulunya seorang ibu yang gila karena anaknya diculik dan dibunuh. Ia menjadi roh penasaran, menghantui rumah-rumah yang ditinggalkan atau ditempati oleh keluarga yang tak harmonis. "Dia suka anak-anak," kata seorang nenek saat diwawancarai, "tapi bukan disayang, untuk diambil." Aryo mencatat itu dengan tawa. Mitologi lokal yang menarik, katanya dalam rekaman. Pukul 4 buah dini hari, Aryo terbangun oleh suara gesekan di atas kepalanya. Tok, 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 seperti jari-jari panjang yang menggores atap. Lalu perlahan terdengar suara tangisan, bukan tangisan bayi, tapi tangisan perempuan tua yang histeris, parau, seakan berasal dari lubang yang dalam. Aryo membeku. Ia menyalakan senter, mengarahkannya ke plafon. Tidak ada yang terlihat, hanya anyaman bambu yang lembab dan rembesan air hujan. Ia mencoba menghibur diri. Angin, hanya angin. Tapi suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Seakan seseorang sedang merangkak di atas genteng, mendekati jendela kamarnya. Lalu dari luar, sesuatu menggores kaca. Scratch, scratch, scratch. Aryo berdiri, hati berdebar. Ia mengintip dari celah gorden. Di luar, di bawah cahaya bulan yang samar, tampak siluet perempuan tua berdiri di atap rumah. Membungkuk. Rambutnya panjang dan kusut, menjuntai hingga menyentuh tanah. Wajahnya tak terlihat, tapi ia menoleh perlahan ke arah jendela, seolah tahu Aryo sedang mengintainya. Aryo mundur.
jatuh ke kasur. Napasnya memburu. Ia ingin lari, tapi kakinya lemas. Ia mencoba menyalakan lampu, tapi listrik padam. Hanya senter yang masih menyala. Suara tangisan itu berubah, kini terdengar seperti bisikan. "Anakku, di mana anakku?" Lalu tiba-tiba suara itu berhenti. Diam total. Aryo menunggu. 5 menit. 10 menit. Ia berpikir sudah aman. Ia mengambil ponsel. Ingin menelepon siapapun. Tidak ada sinyal. Ia mencoba menyalakan laptop. Tapi baterai mati. Kemudian dari luar terdengar suara tertawa. Cekikikan pelan. Seperti orang menahan rasa senang yang jahat. Dan saat itu, lampu menyala. Di dinding, bayangan perempuan tua itu muncul, seolah menempel di permukaan. Tapi yang paling mengerikan, bayangan itu bukan dari luar. Ia ada di dalam ruangan. Aryo berteriak, tapi suaranya tertahan. Ia mencoba lari ke pintu, tapi pintu tak bisa dibuka. Terkunci dari luar. Lampu padam lagi. Dalam gelap, ia mendengar napas. Napas berat, basah, seperti orang yang tenggelam dalam lumpur. Dan kemudian sesuatu menyentuh kakinya. Dingin, lengket, seperti tangan yang basah oleh air hujan. Ia menendang, berteriak, dan akhirnya pingsan. Ketika terbangun, Aryo sudah berada di balai desa. Pak Marto dan beberapa warga berkumpul di sekitarnya. "Kau melihatnya ya?" tanya Pak Marto pelan. Aryo mengangguk, wajah pucat. "Siapa? Siapa dia?" "Wewe Gombel," jawab seorang nenek. "Dia datang karena kau tak percaya. Dia suka menghukum orang yang menertawakan penderitaannya." Aryo ingin pergi segera, tapi mobilnya mogok. Tak ada yang mau membawanya ke kota. Mereka bilang, kalau kau pergi malam-malam, dia akan mengikutimu. Dan dia tak suka orang yang lari. Aryo terpaksa tinggal 3 malam lagi. Malam kedua, ia mencoba tidur dengan lampu menyala dan pintu dikunci rapat. Tapi tengah malam, ia terbangun oleh suara lirih bernyanyi. Lagu pengantar tidur yang dimainkan dengan suara serak dan sumbang. "Tidurlah anakku, jangan menangis. Ibu di sini memelukmu erat. Jangan takut pada malam yang gelap. Ibu takkan pergi selamanya." Aryo membuka mata. Di pojok kamar, duduk sosok perempuan itu. Rambutnya menutupi wajah. Tapi dari celahnya, terlihat satu mata putih keruh memandang Aryo dengan intens. Tangannya memeluk boneka kain compang-camping. Yang matanya sudah copot, mulutnya robek, dan tubuhnya penuh noda hitam seperti darah kering. Perlahan, boneka itu berkedip. Aryo berteriak, dan Wewe Gombel lenyap bersamaan dengan lampu yang mati. Malam ketiga, Aryo memutuskan untuk menghadapi. Ia membaca semua catatan tentang Wewe Gombel, mencari pola. Ia menemukan sesuatu. Wewe Gombel hanya muncul di rumah yang atapnya terbuat dari ijuk atau daun kelapa, dan hanya menyerang mereka yang meremehkan penderitaan orang lain. Ia juga menemukan ritual kecil dari seorang dukun tua. "Jika kau ingin selamat, taruhlah baskom berisi air dan sepotong kain putih di depan rumah. Biarkan ia mencuci rambutnya. Tapi jangan lihat, jangan dengar, dan jangan pernah tawarkan anak." Malam itu, Aryo menaruh baskom di depan rumah. Ia menulis semua yang terjadi sebagai bukti
Ia berdoa, meski bukan orang religius. Lalu ia tidur dengan senter di tangan, siap melawan. Pukul 04.30, suara itu datang lagi. Tapi kali ini berbeda. Suara air yang diaduk, seperti seseorang sedang mencuci sesuatu. Lalu suara rambut yang diperas, dan tangisan pelan. Aryo membuka mata perlahan. Ia mengintip dari jendela. Di depan rumah, Wewe Gombel duduk membungkuk di dekat baskom. Ia mengucek-ucek rambutnya yang panjang dalam air, sambil terus menangis. Rambutnya yang hitam pekat perlahan berubah menjadi rambut anak-anak kecil. Ada yang pirang, ada yang ikal, ada yang pendek. Semuanya terjalin menjadi satu, seperti jalinan kabel yang kusut. Dan dari dalam rambut itu, terdengar suara anak-anak tertawa, menangis, memanggil ibu. Aryo merinding. Ia tahu sekarang, Wewe Gombel bukan hanya satu roh. Ia adalah tempat penampungan arwah anak-anak yang hilang. Ia menutup jendela, kembali ke kasur. Ia tak melihat lagi. Ia hanya mendengar Wewe Gombel berbisik, "Terima kasih, kau memberiku tempat untuk mencuci." Lalu, semuanya sunyi. Esok paginya, mobil Aryo bisa dinyalakan. Ia pamit pada warga, membawa catatan dan rekaman. Ia tak pernah menerbitkan cerita itu. Ia menyimpannya dalam laci terkunci. Tapi yang aneh, setiap tahun pada tanggal 17 November, hari ia pertama kali datang ke Karangtengah, ia mendengar suara tangisan dari atap rumahnya di Jakarta. Dan di kamarnya, jika ia bangun tengah malam, ia melihat rambut panjang menjuntai dari plafon, meski rumahnya beratap beton. Beberapa tahun kemudian, seorang teman jurnalis menemukan Aryo tewas di rumahnya. Tubuhnya ditemukan dalam posisi duduk di depan laptop, wajahnya penuh ketakutan, mulut terbuka lebar. Yang aneh, rambutnya telah memutih seluruhnya dalam semalam. Dan di tangannya masih memegang selembar kertas dengan tulisan goresan darah. Dia bukan hantu. Dia adalah ibu dari semua anak yang hilang. Dan dia mencariku bukan untuk menyakitiku, tapi untuk menanyakan, "Di mana anakku?"